Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hai pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali menjumpai Anda, tentunya hanya di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Ya pemirsa, saya mau kasih tahu nih, biasanya nih tubuh yang tampak sehat dari luar belum tentu dalamnya juga sehat. Kenapa? Karena tak sedikit orang yang merasa tubuhnya baik-baik saja, tapi peredaran darahnya di tubuhnya bermasalah. Baik karena hipertensi, diabetes, atau kolesterol yang tinggi. Nah, kita sudah kehadiran Bapak Gatot Hernawan. Halo Pak Gatot. Halo juga. Apa kabar? Baik. Sudah hadir juga di studio, ada Mas Boyke dan juga Mbak Preti. Halo, apa kabar? Halo. Sehat? Sehat, salam bahagia. Salam bahagia. Oke, langsung aja kita akan ngobrol dengan Pak Gatot, narasumber kita hari ini. Ini kan Pak Gatot terkena serangan stroke akibat tensi yang tinggi. Benar Pak? Betul sekali. Boleh dong kita pengen tahu ceritanya awalnya gimana sih Pak? Jadi pada tahun 2010, sebenarnya dokter gigi, saya waktu itu hendak cabut gigi karena sakit. Dan dokter sudah tensi saya dites. Dokter bilang, Pak Gatot, Anda tidak boleh dicabut karena tensinya tinggi. Minum obat ini, amlodipin, nanti seminggu berikutnya datang kembali, nanti akan saya cabut. Tetapi karena saya merasa masih muda dan saya tidak mungkin kena penyakit apa-apa, saya menyangkal dokter itu dan saya tidak mau balik lagi. Dan saya juga harus bekerja karena anak-anak saya masih kecil, keluarga saya membutuhkan uang, begitu ya. Lalu kalau serangan stroke itu setelah berapa tahun kemudian? Februari tahun 2019. Waktu itu kondisi saya hari itu, karena hari itu hari Senin, saya ingat. Dan hari Sabtu dan Minggu itu saya cari duit mati-matian. Biasanya hari Senin itu jatah saya libur. Tetapi saya tidak libur karena saya merasa masih kurang duit saya gitu. Ada orderan ke Bekasi, wah duitnya banyak ini. Kemudian saya ambil dan waktu itu saya mau pulang itulah. Ketika saya mau injek kopling, saya nggak los begitu, nggak bisa. Pegang setir saya nggak bisa. Nah kemudian saya minta tolong ke Tuhan, tolong saya, Tuhan kenapa ini, gitu kan. Kemudian saya buka jendela, tolong saya. Nah setelah itu ada pengendara motor, saya memang tidak bisa keluar dari mobil, tidak bisa. Jadi harus diangkat badan saya, kemudian ditidurkan di pinggir rumah toko begitu. Dan pemilik toko ngasih minum, kasih roti, saya tidak bisa nggak bisa. Cuma saya bilang, tolong istri saya, yang ada namanya mama itu, ibu hubungi dia. Nah, saya minta tolong telepon, akhirnya dibawa ke rumah sakit segera. Waktu saya jatuh dan ke rumah sakit itu nggak lama. Golden period waktu untuk saya diperiksa itu cepat. Pada saat kejadian itu apa yang dirasakan Bapak? Kebas? Jadi tangan saya, kaki saya los. Ya, saya bisa ngomong pun terbata-bata. Beberapa waktu ya sudah pulang, semua kondisi saya baik fisik saya dan batin saya, jiwa saya kemudian kehilangan semua. Saya merasa, aduh kenapa ini? Apa salah saya? Saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah merugikan orang lain, tetapi saya seperti ini. Akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain selama 3 tahun 5 bulan. Saya tidak menyangka kena serangan stroke. Saya merasa sangat sehat, tapi ternyata saya kena stroke. Penyebabnya apa sih Pak kira-kira Bapak bisa terkena stroke? Saya tidak memperhatikan pola tidur saya, tidak memperhatikan makan saya. Pokoknya kalau ada setiap ada warung saya makan, dan semua jeroan semua saya makan, santan saya makan, tidak memperhitungkan bahwa itu tidak baik bagi kondisi tubuh saya. Kesenangan itu membuat saya celaka ya, karena tidak mempedulikan pola tidur, tidak mempedulikan makan, semua makanan saya makan begitu ya. Saya mendengar cerita dari Pak Gatot ya, yaitu juga sering terjadi pada pasien. Seringkali kalau diberitahu oleh dokter itu denial. Aku masih muda, ini dokter ini gimana sih? Orang masih muda begini dibilang sakit. Udah aku nggak mau kesana lagi. Banyak orang seperti itu.
itulah yang kadang-kadang kita sebagai praktisi kesehatan mengingatkan. Tapi kadang-kadang kan tidak semua orang bisa mengerti. Sama halnya, kita mengingatkan, awas loh, di tubuh kita itu ada darah. Darah itu bisa kental. Pembuluh darahnya bisa kaku kalau hidup kita nggak baik. Ya tentu saja, darah itu makin lama makin sakit. Karena apa? Karena sebagai pengantar nutrisi dan oksigen pada organ-organ vital kita, akhirnya terkendala. Tapi akhirnya mobilnya masih dimiliki atau gimana? Jadi karena saya sudah tidak bisa menghasilkan uang, akhirnya mobil itu ditarik. Bisa dibayangkan nggak sih pemirsa, seorang driver online yang menyukai pekerjaannya, yang menyicil mobilnya hanya untuk bisa memberikan nafkah kepada anak-anaknya, tapi terpaksa harus kehilangan segala. Kehilangan dirinya sendiri, kehilangan penghasilan. Anak-anak masih kecil, tapi kan penghasilannya stop karena tidak bisa lagi nyupir, boro-boro nyupir. Untuk mengurus dirinya sendiri aja nggak bisa. Nah, ini adalah kondisi-kondisi orang yang terkena stroke, apalagi seorang kepala rumah tangga, tapi terserang stroke, akhirnya semuanya hancur. Beliau sendiri mengakui sampai sekarang masih pakai tongkat dan belum sembuh secara sempurna. Bahkan sampai sempat menyalah-nyalahkan Tuhan. Kenapa saya? Kenapa saya? Saya nggak ada apa-apa. Karena kekentalan darah kadang-kadang tidak memberikan gejala apapun. Mbak Preti, sebenarnya apa saja sih yang bisa terjadi apabila kita terkena hipertensi? Iya. Dan solusinya apa buat kita? Iya, buat pemirsa yang masih di rumah nih, kalau misalkan mau tahu nih ya, tensi yang normal tuh berapa sih? Tensi yang normal tuh ada di angka 120/80. Jadi kalau misalkan yang tekanan darah yang di atas atau sistolik itu udah di atas itu, atau di bawah juga di atas dari 80 itu, maka perlu waspada. Ayo kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Buat pemirsa di rumah yang hipertensi, ayo kendalikan tensi Anda dengan satu, mengonsumsi obat-obatan yang sudah dianjurkan oleh dokter. Yang kedua, ayo kita terapkan pola hidup yang sehat. Ya, ketika kita berbicara masalah pola hidup, itu mulai dari makan. Yang ada santan-santannya, yang berlemak, yang ada jeroan, itu harus dibatasi jumlahnya. Istirahatnya juga harus cukup, harus olahraga dengan rutin. Tidurnya juga harus baik dan manfaatkan teknologi. Teknologi laser sinergis dengan teknologi NMS untuk memperbaiki kualitas darah, pembuluh darah, dan merangsang saraf dan otot. Pemirsa, tadi kita sudah ulas bagaimana bahaya jika kita memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi bagi Anda yang sudah tahu memiliki hipertensi, Anda yang sudah tahu, ayo atasi masalahnya sekarang dan cegah komplikasinya. Solusi detailnya agar kita akan ulas setelah yang satu ini. Kembali lagi di Go Healthy, yuk pemirsa, jangan pernah abai dengan kesehatan pembuluh darah kita. Kenapa? Kalau kita abai nanti bisa terjadi komplikasi. Nah, ini seperti yang terjadi oleh narasumber kita, Bapak Gatot Hernawan. Beliau sebenarnya sadar bahwa memiliki tekanan darah tinggi sejak tahun 2010. Namun beliau abai, merasa tubuhnya baik-baik saja dan masih muda, sudah pasti sehat. Tapi ternyata di tahun 2019 beliau terkena stroke pada saat sedang menyetir. Boleh diceritakan sedikit, Pak, pada saat itu kejadiannya gimana dan rasanya seperti apa? Hari saya kena stroke, itu rasanya memang kayak ada sesuatu yang pecah di otak saya. Di sebelah kanan saya sini. Akhirnya saya tidak bisa pegang setir. Saya tidak bisa injek kopling. Merasa bahwa hidup saya sudah hancur. Ini kenapa ini? Karena sakit sekali. Sampai hari ini sulitan menggerakkan anggota tubuh saya. Tapi juga kesemutan, seperti kedinginan, dan seperti ada rasa panas itu. Karena saraf sensori saya yang kena. Nah, saya mau bertanya kepada Mas Boy. Silahkan. Bagaimana upaya supaya saya tidak terkena stroke terulang? Karena ada beberapa teman bisa sampai 5 kali kena serangan seperti itu. Supaya tidak berulang, ya pasti kendalikan tensinya. Ubah pola makan yang sembarangan. Mulai berolahraga dan tetap ikutin petunjuk dokter. Fisioterapi dan sebagainya. Dan ada satu ya, bantu dengan teknologi laser yang memang sudah terbukti untuk menyehatkan darah
dan pembuluh darah. Oke. Ya, seperti itu. Tapi saya pengen tahu, boleh ya Mas Boyke ya, tensinya pada saat itu berapa ya Pak? Jadi saya waktu itu 160. Di tahun 2019 terkena stroke dengan tekanan darah di atas itu 190. 190. 190. Jadi dalam waktu 7 tahun diastoliknya naik sampai 30. Karena kan tidak diobati. Makan masih terus-terusan begitu dan merasa diri masih muda. Iya. Ya kan? Mungkin pemirsa ingin bertanya, seperti apa sih kondisi darah yang tidak sehat itu dan bagaimana teknologi laser bisa membantunya. Ini adalah darah yang sehat. Balita masih lah seperti ini. Tapi darah yang sudah tidak sehat, makan sembarangan, merokok, begadang, darah ini menggumpal. Lemaknya tinggi, ada gula. Darah yang tidak normal inilah yang mengakibatkan akhirnya tensinya menjadi meningkat, pembuluh darahnya menjadi kaku. Di sini sudah terjadi penggumpalan. Lalu si teknologi laser ketika kita pakai dan kita nyalakan, ada 3 buah sinar laser. Ada yang merah, dia akan menguraikan gumpalan darah tersebut dengan mekanisme fibrinolisis dan mencegah penggumpalan, mekanisme agregasi trombosit. Kemudian yang biru tadi, dia akan membuat pembuluh darahnya yang tadinya kaku, ya khususnya pada penderita-penderita hipertensi, dia akan diaktifkan nitric oxide-nya sehingga pembuluh darah menjadi melebar. Akibatnya tekanan darahnya turun. Dan tadi ada sinar kuning. Sinar kuning itu membuat kita lebih tenang, lebih bahagia. Itulah manfaat 3 sinar teknologi laser, yang merah untuk kekentalan darah, yang biru pembuluh darah, dan yang kuning untuk happy light-nya. Oke, tadi Pak Gatot sudah mendapat jawaban bagaimana supaya terhindar dari serangan kedua. Nah, sekarang mungkin ada yang ingin tanyakan lagi ke Mbak Preti? Bagaimana mengatasi motorik saya yang sudah digerakkan ini? Nah, Jadi kaki saya itu kan, saya memang bisa melangkah, tapi rasanya berat sekali. Saya sudah berolahraga, saya sudah terapi akupuntur, saya sudah totok saraf dan sebagainya, tapi masih seperti berat. itu. Silakan duduk kembali, Pak. Kualitas darah dan pembuluh darah itu penting. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boyke betapa banyak peranan teknologi laser terhadap kualitas darah dan pembuluh darah. Tidak kalah penting lagi yaitu otot dan saraf. Ada teknologi yang sinergis dengan teknologi laser. Namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Yuk kita lihat ya seperti apa sih cara kerjanya. Teknologi NMES ini bisa diletakkan pada otot yang mengalami kelemahan. Contohnya nih kalau misalnya kayak Pak Gatot kan mengalami kelemahannya pada sisi kiri ya. Sisi kiri. Nah kalau misalkan yang lemah, dirasa lemahnya lengan, diletakkan di atas lengan. Ketika diletakkan pada lengan yang mengalami kelemahan, dia memberikan sinyal. Sinyalnya itu membangun kembali kontraksi otot-otot yang mengalami kelemahan. Manfaatnya itu ada 2. Yang pertama, kita menjaga massa otot agar tidak mengalami penurunan. Yang kedua, otot yang sudah diaktifkan kembali akan menguat kembali, lalu memberikan impuls dan sinyal ke sistem saraf pusat kita, yaitu otak bawah. Oh ini loh, tangan yang lemah ini sudah aktif kembali, sehingga bisa membantu mempercepat proses pemulihan. Kalau misal otot kita terjaga, maka pembakaran lemak darah dan gula darah itu juga bisa meningkat. Bisa mencegah darah kental, sehingga bisa membantu mencegah juga nih untuk terjadinya serangan stroke yang berulang. Jadi teknologi NMES disinergiskan juga dengan teknologi laser agar kualitas darahnya juga tetap baik, pembuluh darahnya juga tetap baik, aliran darahnya juga tetap lancar pemirsa. Intinya adalah kalau kita sudah tahu kita terkena hipertensi, kita punya riwayat hipertensi seperti Pak Gatot alami, jangan sampai abai, ya kan? Kita harus periksakan dan jangan dianggap remeh ya Pak, karena akhirnya nanti bisa terjadi komplikasi seperti ini. Jadi mulai sekarang, ayo kita jaga pembuluh darah kita agar tetap sehat, manfaatkan teknologi laser dan juga teknologi NMES yang sudah dijelaskan oleh Mas Boy dan juga Mbak Preti tadi. Pastinya jadi kita bisa atasi masalahnya sekarang juga, cegah komplikasinya dari sekarang dengan menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMES yang terdapat dalam satu alat. Lalu bagaimana penjelasan sinergi antara teknologi laser dan juga teknologi NMES? Sesaat lagi Mas Panji akan menjelaskannya kepada Anda. Jaga kesehatan kita, ikuti anjuran dari dokter, dan lengkapi upaya sehat kita dengan memanfaatkan teknologi low level laser. Karena dengan kita menggunakan teknologi laser secara rutin, bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Bahkan faktor-faktor risiko stroke juga bisa dikurangi, seperti tekanan darah yang tinggi, gula darah yang tinggi, dan juga kolesterol yang tinggi. Dan untuk bisa lebih mengoptimalkan pencegahan dan juga membantu proses pemulihan stroke, kita bisa mengkombinasikan, mensinergikan antara teknologi laser dan
juga teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Karena biasanya para penderita stroke ini kan mengalami kelumpuhan, sehingga ada keterbatasan dalam bergerak yang lambat laun jika dibiarkan bisa menyebabkan otot semakin lama, semakin menyusut. Padahal kita membutuhkan otot supaya kita bisa bergerak. Dan yang tidak kalah penting adalah otot merupakan bagian dari paling banyak menyerap gula dan juga kolesterol untuk kemudian diubah menjadi energi. Teknologi NMES ini akan membantu memberikan sinyal elektrik kepada sistem syaraf dan juga sistem otot kita sehingga bisa membantu merangsang kontraksi otot untuk melatih otot kita dan mencegah penyusutan otot. Dan untuk bisa merasakan sinergi dari teknologi laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat, Anda bisa menggunakan Aku Laser Premium. Alat kesehatan yang merupakan keluarga terbaru dari dokter laser. Penggunaannya pun serupa dengan dokter laser. Anda cukup menggunakannya pada garis pergelangan tangan kiri dan nantinya 10 titik mata laser dengan 3 warna laser merah, biru, kuning akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur. Supaya ketika ada aliran darah yang lewat, bisa menyerap energi laser, dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh, dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh. Teknologi NMES-nya, Anda bisa menggunakannya pada lokasi ataupun area yang membutuhkan. Ambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya, atau langsung saja hubungi kami, supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya? Aku Laser Premium bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Ya pemirsa, saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan pada Anda, yuk dari sekarang kita jaga kualitas darah kita agar tetap sehat. Karena kalau kualitas darah kita tidak sehat, nantinya bahaya. Seperti narasumber kita hari ini, yang terserang stroke pada tahun 2019 karena riwayat hipertensi. Dan dampaknya, mohon maaf Bapak, dampaknya adalah... Dampaknya ketika saya kena stroke sekarang ini, pikiran saya hanya satu, saya kapan mati. Karena saya tidak bisa bekerja, nggak bisa pergi kemana-mana. Lingkungan saya hanya di rumah itu. Jangan Bapak, Bapak harus semangat. Boleh tahu nama istrinya siapa? Sumiati, dipanggil Ati. Ibu Ati, halo Ibu Ati. Bapak boleh sampaikan? Saya sangat berterima kasih atas segala pengorbanan, atas segala jerih lelahnya selama saya stroke. Tanpa istri saya tidak bisa apa-apa. Jadi saya juga ingin bertanya kepada pemirsa. Pemirsa mau menunggu terjadi stroke pada diri Anda dan ingin cepat-cepat mati karena stroke? Atau karena komplikasi hipertensi ke stroke, komplikasi diabetes ke stroke, serangan jantung, komplikasi hiperkolesterol ke stroke, serangan jantung? Mau? Pasti tidak Saya mau. yakin pemirsa di rumah juga nggak mau. Ya Pak ya? Betul. Setelah kita dengar sendiri pembicaraan daripada Pak Gatot ini. Nah pemirsa, apa sih kuncinya? Kenapa sih bisa begitu? Sekali lagi, darah yang kental, pembuluh darah yang tidak sehat, yang kaku. Akibat apa? Akibat pola hidup yang tidak sehat, akibat daripada makanan-makanan yang konsumsinya juga sembarangan. Ingat, stroke tidak mengenal umur. Ya, dari muda ke mau tua, sepanjang darah Anda kental, sepanjang pembuluh darah Anda kaku, maka disitulah akan terjadi komplikasi yang berbahaya. Ayo, kita cegah ya pengentalan darah tersebut melalui pola hidup yang sehat dan juga bisa dibantu dengan teknologi yang memang diciptakan khusus untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Lalu bagaimana dengan syaraf-syaraf otot bagi Nah, pasien stroke? Betul, itu bisa dibantu pemulihannya dengan teknologi NMES. Teknologi laser sinergis dengan teknologi NMES itu bisa membantu mengendalikan kadar gula darah dan lemak darah. Jadi teknologi laser itu bisa membantu mengaktifkan kembali dapur energi sehingga pembakaran lemak darah dan gula darah itu bisa ditingkatkan. Akhirnya lemak dan gula darah itu bisa turun, energinya pun bertambah. Kalau kita kombinasikan lagi nih, kita sinergiskan lagi dengan teknologi NMES.
selain pembakarannya diaktifkan, itu diperbanyak juga. Kenapa? Karena massa otot ini penting. Gula darah dan lemak darah itu 80% itu dibakar oleh otot kita. Jadi kalau misalkan nih buat Anda yang sudah menderita stroke atau mau mencegah, itu bisa dibantu dengan teknologi laser dan teknologi NMAS. Akhirnya apa? Lemak darah turun, gula darah turun. Setelah itu darah juga bisa menjadi lebih bagus, kualitas darahnya bagus, pembuluh darahnya bagus. Nah, sehingga bisa membantu proses pemulihan pada penderita stroke maupun yang mencegah terjadinya stroke. Sudah saatnya dong Pak Gatot menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMAS untuk memperlancar peredaran darahnya dan juga membantu mengaktifkan syaraf-syaraf ototnya Pak Gatot. Nah, sekarang nih Pak Gatot, ada nih masyarakat Indonesia yang sudah terbantu kesehatannya berkat teknologi laser. Dan ini dia. Tekanan darah tinggi saya itu tidak stabil, kadang rendah, kadang tinggi, terutama di siang hari, sore itu cenderung tinggi. Yang kedua, susah tidur. Tekanan darah tinggi saya itu menjadi stabil, di bawah 130, sebelumnya bisa 140 begitu ya. Tidur bisa mulai nyenyak, karena sebelumnya itu lewat dari jam 12 malam, jam 1 itu baru bisa tidur, sekarang jam 9, jam 10 itu sudah bisa tidur istirahat dengan nyenyak, dan dapat deep sleep-nya itu, nyenyak banget. Saya mengalami stroke karena faktor kecapean dan kurang tidur, serta pola makan yang tidak seimbang. Badan merasa lemas dan kaki kiri, tangan kiri untuk mengangkat tidak bisa, untuk jalan juga lemah sekali. Setelah mengalami stroke, saya juga terapi dengan teknologi laser, yang tentunya untuk percepatan penyembuhan stroke yang saya alami. Yang dulu tangan saya posisinya buat ngangkat nggak bisa, sekarang udah bisa full ngangkat ini. Kemudian yang kakinya dulunya kaku, sekarang bisa lebih fleksibel, kaki bisa ditekuk. Saya langsung ngomong ke istri saya, ini loh alat ini sangat bantu proses percepatan penyembuhan stroke saya. Senang ya kita kalau lihat masyarakat Indonesia terbantu kesehatannya berkat teknologi laser. Pak Gatot, mungkin ada harapan yang ingin Bapak sampaikan atau doa yang ingin Bapak sampaikan saat ini? Yang pertama, saya berharap kepada pemirsa semua supaya menjaga kesehatan dan jangan sampai stroke seperti saya yang sangat menderita. Jaga makan, pola hidup sehat itu yang utama. Kesehatan begitu mahal. Jaga dari sekarang. Terima kasih Pak Gatot, sehat terus, semangat. Saya semangat terus, saya optimis kalau saya pasti bisa pulih kembali. Amin. Terima kasih Mbak Preti, Mas Boyke Sama-sama. dan juga Pak Gatot. Ayo kita jaga kesehatan dari sekarang karena sehat itu adalah penting dan mahal. Benar ya Pak ya? Jangan Betul sampai sekali. kena stroke Jangan seperti sampai saya. Kena stroke seperti saya. Jadi ayo pemirsa, mulai sekarang kita jaga kesehatan pembuluh darah kita. Jangan sampai kita terkena masalah kesehatan. Kita atasi masalah kesehatannya sekarang juga dan jika komplikasinya dengan menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMAS yang terdapat dalam satu alat. Sekarang sudah saatnya Anda untuk memiliki dan juga menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMAS yang terdapat dalam satu alat. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa, jangan abaikan kesehatan Anda. Karena bisa saja ketika kita abai, malah mendapatkan berbagai macam komplikasi yang jauh lebih berbahaya. Mari bersama-sama kita jalani pola hidup yang lebih sehat, mengikuti anjuran dari dokter, dan melengkapi kesehatan tubuh kita dengan memanfaatkan teknologi laser dari alat kesehatan yang tepat, yang terbaik, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Premium, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Dan ketika Anda sudah memiliki Aku Laser Premium ini di rumah Anda juga bisa menggunakannya bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Karena penggunaannya satu hari cukup 2 kali, pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sehingga satu keluarga yang menggunakannya bisa menjadi lebih sehat dan tentunya lebih hemat.
Oleh karena itu, pastikanlah ketika Anda memilih alat kesehatan dengan teknologi laser, pilihlah dari GoGo Mall. Karena Anda akan mendapatkan Aku Laser Premium dengan garansi suku cadang yang resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja WhatsApp kami dan rasakan manfaat terbaik dari Aku Laser Premium, persembahan dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga.